Halo semuanya, perkenalkan namaku Karisma Putri Kurniawan, NIM C24190054. Di video kali ini, aku akan memberikan sedikit tutorial cara untuk menganalisis data analisis makanan menggunakan software Microsoft Excel. Nah, di sini sudah terdapat data jenis makanan mikroskopis pada suatu ikan. Pertama-tama kita akan melengkapi tabelnya terlebih dahulu, dimulai dari kesesuaian nama organisme. Jadi, kita harus menyesuaikan nama organismenya terlebih dahulu berdasarkan nama organisme yang seharusnya, karena terkadang terdapat kesalahan pada saat mendata nama organisme. Yaitu, cara menyesuaikannya adalah dengan menggunakan rumus sama dengan if, buka kurung match, buka kurung seleksi nama organismenya, titik koma, atau sesuaikan dengan yang diminta oleh Excel-nya, titik koma, lalu seleksi nama organismenya saja. Kemudian, jangan lupa di string, titik koma lagi, dan kita isi dengan angka 0, yaitu agar namanya itu benar-benar sesuai dan bukannya mendekati. Titik koma, tanda kutip, sesuai, agar jika nama organismenya sudah sesuai, nanti akan muncul sesuai, atau jika misalnya belum sesuai, nanti akan muncul seperti itu, NA. Nah, kita copy ke bawah dan tempel formulanya saja. Di copy dan bukan di drag agar warna tabelnya tidak berubah. Nah, karena ini ada yang masih belum sesuai namanya, kita ganti, kita benarkan terlebih dahulu organismenya dengan cara ke Find and Select, lalu ke Replace. Kita cari nama spesies yang benarnya, lalu kita copy dan tempel. Replace all. Nah, nanti setelah sudah diganti, akan berganti dari NA menjadi sesuai. Lakukan hal-hal yang sama pada organisme yang lainnya. Setelah nama organismenya sudah sesuai semuanya, yaitu seperti ini tampilannya, kita akan membuat nomor unik, yaitu dengan cara sama dengan nama organisme dan simbol dan nomor ikan, agar nanti hasilnya akan menyatu seperti ini. Lalu copy dan paste seperti biasa. Kemudian kita akan menghitung rata-rata dari jumlah organisme pada ulangan 1, 2, dan 3 menggunakan rumus sama dengan average. Lalu kita seleksi data jumlah organismenya. Setelah itu, untuk volume jenis kita gunakan rumus sama dengan VLOOKUP, buka kurung, nama organisme, titik koma, nama organisme beserta dengan volumenya. Di string, titik koma, 2, karena tadi kolomnya ada 2, titik koma lagi, kita pilih yang false. Atau bisa juga dengan mengetikkan angka 0.
Untuk volume rata-rata, kita gunakan rumus sama dengan rata-rata dikali dengan volume jenis. Nah, karena data-datanya sudah lengkap, sekarang kita bisa menghitung indeks preponderance dari ikan jantan maupun ikan betina. Langkah pertama yaitu kita salin jenis organismenya dengan cara copy keseluruhan nama organisme yang jantan. Ini ada kesalahan pada saat seleksi ya, jadi harusnya yang jantan saja. Lalu kita tempel value-nya saja, disortir agar nanti berurutan dari A sampai Z. Nah, kemudian hapus yang nama organisme yang sama. Yang berikut adalah hasilnya, jenis organisme yang sudah dihapus, namanya yang sama, lalu lakukan hal yang sama pada nomor ikan. Setelah nomor ikan yang sama sudah dihapus, kita copy lalu kita paste, tapi paste yang transpose. Agar nanti seperti itu, dari yang awalnya vertikal menjadi horizontal, dirapihkan tabelnya, lalu kita isi agar kita bisa menghitung data-data yang selanjutnya. Caranya adalah sama dengan if error, buka kurung, VLOOKUP, buka kurung. Nah, kita seleksi jenis organismenya, titik koma, bukan, dan nomor ikannya. Nah, lalu kita string jenis organisme dan nomor ikannya, tapi untuk yang jenis organisme kita string yang hurufnya saja, dan untuk nomor ikan kita string yang nomornya saja. Kemudian baru titik koma, dan kita seleksi dari nomor unik sampai rata-rata. Di string, lalu titik koma, dan tadi kan ada kolomnya 5, jadi kita tulis 5 dan titik koma lagi, lalu false. Tutup kurung, titik koma lagi, tanda kutip 2 kali, agar nanti untuk yang tidak ada datanya akan kosong seperti itu. Nah, tapi untuk jenis organisme yang lain akan ada angkanya. Lalu kita tinggal drag agar terisi semua. Nah, sekarang kita bisa menghitung untuk data selanjutnya seperti sigma V dan yang lain-lain. Agar kita bisa menghitung indeks preponderance untuk sigma V, itu kita menggunakan rumus sum if, buka kurung, lalu kita seleksi jenis organisme. Jenis organisme yang dimakan oleh ikan jantan. Di string, lalu titik koma, jenis organismenya, titik koma lagi,
volume rata-rata dari ikan jantan. Dari jenis organisme yang dimakan oleh ikan jantan. Tutup kurung. Lalu hasilnya seperti ini. Karena ini bentuknya masih eksponen, kita ganti menjadi desimal dengan cara ke titik kanan dan format sel, number, lalu kita tingkatkan desimalnya. Oke. Nah, nanti akan seperti ini. Tinggal kita drag ke bawah. Kita cari juga jumlah dari sigma V-nya ini dengan cara sum, lalu seleksi data sigma V-nya. Kemudian untuk VI itu rumusnya adalah sigma V dibagi dengan total dari sigma V. Jangan lupa di string dan dikali 100. Nah, drag lagi ke bawah. Untuk OI itu rumusnya cukup panjang, dimana sama dengan count A, buka kurung. Nah, sebelumnya kita kasih 2 buka kurung sebelum count A. Kemudian setelah count A, ada buka kurung lagi, lalu kita seleksi seluruh data seperti pada video. Lalu kita kurangi count blank dan seleksi data yang sama. Nah, hal ini dilakukan agar kita hanya menghitung data yang ada angkanya saja. Jadi, untuk yang kosong itu tidak akan kita hitung. Kemudian dibagi dengan jumlah jenis organismenya, jumlah nomor ikannya. Lalu dikali 100. Kemudian drag lagi ke bawah. Nah, setelah kita dapatkan VI dan OI, kita bisa menghitung VI kali OI-nya dengan cara VI tanda bintang atau kali dan OI. Lalu kita bisa menghitung indeks preponderance-nya. Namun sebelumnya kita cari sigma dari VI dan OI-nya, VI kali OI terlebih dahulu. Caranya yaitu sama, menggunakan sum. Yaitu dengan rumus sama dengan VI kali OI dibagi sigma dari VI kali OI dan jangan lupa di string. Dikali 100 dan drag lagi ke bawah. Untuk PIJ itu rumusnya adalah sama dengan VI dibagi sigma VI yang di string. Dan untuk PIJ yang kuadrat itu kita tinggal sama dengan seleksi yang PIJ dan kita pangkatkan 2. Kita cari juga jumlah dari PIJ kuadrat menggunakan rumus sum. Setelah kita mendapatkan indeks preponderance dan data lainnya, kita bisa membuat grafik dari indeks preponderance. Nah, kita salin dulu jenis organisme dan IP-nya untuk mempermudah pada saat membuat grafik. Nah, seperti itu. Nah, lalu kita salin lagi, tapi kita hanya masukkan data-data yang angka IP-nya itu lebih dari 4%. Seperti Coscinodiscus, lalu ada Nitschia, Rhizolocenia, dan Thalassemia.
sionema itu dia lebih dari 4%, sehingga disalin. Untuk yang lainnya kita berikan kategori lainnya dan dijumlahkan IP-nya. Kita jumlahkan Embidovia, Cetoceros, dan Crustacea. Nah, setelah kita dapatkan data seperti ini, kita bisa membuat tabelnya dengan cara ke insert, lalu kita pilih yang pie chart. Kemudian kita select data. Masukkan nilai IP. Lalu untuk aksesnya itu jenis organisme. Seperti ini. Nah, jika sudah didapatkan tabel grafik seperti ini, kita bisa sesuaikan dengan format yang kita inginkan. Agar lebih rapi, kita bisa ganti fontnya menjadi Times New Roman. Kita tingkatkan juga fontnya menjadi 12, lalu kita hapus chart title-nya. Kita hapus juga background dan bordernya. Lalu kita ganti dari warna menjadi pattern, agar fungsinya adalah jika data ini di print, nanti jika printnya tanpa warna bisa tetap terlihat perbedaannya. Nah, kemudian kita akan tambahkan data label dengan cara klik kanan, kemudian data label. Nah, ini dari desimal ini kita ganti menjadi persentase, lalu outside n, agar nanti angkanya, persentasenya ada di luar. Nah, ini adalah hasil dari indeks preponderance. Nah, berdasarkan grafik ini, dapat kita ambil kesimpulan bahwa Rhizolocenia dan Thalassionema itu memiliki nilai IP yang lebih dari 25% sehingga tergolong sebagai makanan utama dari ikan jantan. Nah, untuk Knitsia dan Coscinodiscus itu nilai IP-nya di kisaran 4-25% sehingga tergolong sebagai makanan pelengkap. Nah, selain dari makanan itu adalah makanan tambahan karena nilai IP-nya rendah, yaitu di bawah 4%. Nah, setelah indeks preponderance jantan, kita bisa menghitung indeks preponderance dari ikan betina. Setelah indeks preponderance dari betina kita hitung, kita bisa menghitung luas relung dari ikan jantan dan betina dengan rumus untuk BA-nya itu sama dengan 1/PIJ kuadrat. Sedangkan untuk BI-nya itu rumusnya adalah BA dikurangi 1 per N dikurangi 1. Atau kalau rumus Excel-nya itu count A dan kita seleksi jenis organismenya. Dikurangi 1. Begitu juga dengan yang betina. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, berdasarkan hasil ini, kita dapat menyimpulkan bahwa nilai luas relungnya ini, itu BA-nya mendekati 1 daripada 0, sehingga ikan ini tidak selektif dalam memilih makanan dan relungnya itu lebih luas. Setelah kita mendapatkan nilai indeks preponderance dan luas relung, kita bisa beralih ke tumpang tindih. Untuk tumpang tindih ini kita bisa menyalin data dari sebelumnya, yaitu data jenis organisme, PIJ kuadrat, PIB kuadrat, PIJ dikali PIB, dan
nanti kita bisa menghitung tumpang tindihnya. Nah, untuk jenis organisme yang disalin, kita hanya menyalin jenis organisme yang ada pada kedua ikan, pada ikan jantan dan ikan betina. Jadi kita cari jenis makanan yang sama-sama dimakan oleh ikan jantan maupun ikan betina untuk mengetahui tumpang tindih dari kedua ikan ini. Nah, untuk rumus dari tumpang tindih yaitu sama dengan dua dikali sigma dari PIJ kali PIB dibagi jumlah dari PIJ kuadrat dan PIB kuadrat. Nah, setelah nilai tumpang tindihnya ini kita ketahui, kita bisa salin agar lebih jelas dan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tabel tumpang tindih, nilai CH-nya ini kurang dari 0,5 sehingga dapat disimpulkan bahwa tumpang tindih antara ikan jantan dan ikan betina bernilai rendah, di mana jenis makanan yang sama itu antara ikan jantan dan ikan betina tidak terlalu banyak. Lalu setelah tumpang tindih kita bisa mencari hubungan antara volume dan panjang, di mana kita mencari volume rata-rata terlebih dahulu dengan rumus sama dengan sum if seleksi semua nomor ikan, titik koma, jangan lupa tadi di string, lalu nomor ikan, titik koma lagi, dan volume rata-rata, jangan lupa di string. Nah, tinggal di drag atau pencet tanda plus agar semua datanya terisi. Setelah itu, kita bisa membuat tabel hubungan volume dan panjang. Untuk A, kita gunakan rumus sama dengan intercept. Dan kita seleksi untuk Y-nya itu volume rata-rata, dan untuk X-nya itu panjang total. Nah, nanti data ini bisa di string agar mempermudah pada saat mencari B dan R kuadrat. Dimana untuk B-nya ini kita menggunakan rumus slope, dan untuk R-nya ini kita menggunakan rumus RSQ.
Nah, setelah kita mendapatkan A, B, dan R kuadratnya, kita bisa membuat persamaan umum untuk hubungan volume dan panjang ini, di mana persamaannya adalah Vm sama dengan A plus B PT. V-nya ini volume, PT-nya ini panjang tubuh. Nah, rumusnya yaitu sama dengan tanda kutip Vm sama dengan dan tanda dan round. Nah, round ini fungsinya untuk membulatkan. Nah, kita seleksi datanya titik koma. Kita ingin membulatkan menjadi berapa desimal. Nah, karena ini angkanya kecil, agar angkanya terlihat, kita gunakan pembulatan sampai ke 8 angka di belakang koma. Tambahkan tanda dan, tanda plus, dan lagi, lalu round. Seleksi data yang B, lalu pembulatannya, tutup kurung, dan tanda kutip PT. Nah, seperti ini persamaannya. Sama juga untuk yang betina dan total, untuk rumusnya tinggal diganti saja seleksi datanya. Lalu untuk R kuadrat juga kita isi, kita pindahkan saja datanya. Nah, lalu dilengkapi untuk persamaan yang jantan dan betina maupun yang total. Nah, jika sudah lengkap seperti ini, kita bisa lihat dengan lebih jelas bahwa pada setiap penambahan panjang tubuh ikan sebesar 1 satuan, maka akan memengaruhi kenaikan volume makanan ikan sebesar 0,0000005 kali 741 dan panjang tubuh dapat memengaruhi volume makanan ikan total sebesar 8,67%. Setelah itu kita bisa menghitung data untuk panjang usus relatif menggunakan rumus sama dengan panjang usus dibagi dengan panjang total tubuh ikan. Lalu untuk panjang usus relatif rata-ratanya itu menggunakan rumus average dari panjang usus relatif. Dan didapatkan hasil yaitu panjang usus relatif rata-ratanya adalah 0,2579, di mana angka tersebut adalah kurang dari 1. Nah, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa panjang usus relatif itu bernilai 0,2579 yang kurang dari 1, yang menandakan bahwa ikan tersebut adalah ikan karnivora, di mana ikan karnivora yang hanya memakan pakan hewani itu tidak membutuhkan proses pencernaan yang cukup lama karena pakan hewani ini lebih mudah dicerna daripada pakan nabati, sehingga panjang ususnya tidak perlu sepanjang ikan herbivora maupun ikan omnivora, di mana ikan herbivora itu panjang ususnya lebih dari 3 karena harus mencerna selulosa yang sulit untuk dicerna. Dan ikan omnivora juga bisa memakan pakan nabati, sehingga panjang usus relatifnya itu antara 1-3. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Dadah!